Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman semuanya, rekan-rekan, ikhwan, akhwat, a'azzanallahu iyyakum. Ya, alhamdulillah, sebagaimana yang tadi saya dengar ya, bahwa ada di antara teman-teman yang habis kontraknya mau pindah di tempat lain. Saya titip pesan kepada yang pindah di tempat lain, dimanapun kita berada, jangan pernah lepas dari yang namanya pengajian, teman-teman yang baik. Ya, jadi teman-teman dimanapun berada, apakah kembali ke rumah dulu atau melanjutkan pekerjaan di tempat lain, ya, agar tetap membersamai masjid. Dan ketika ada kajian, ikuti, hadiri. Karena iman kita itu perlu dicas. Dan cas iman yang paling bagus zaman sekarang, paling efektif adalah ikut pengajian. Ketika di pengajian begini, kita tidak terlintas pikiran-pikiran maksiat, rencana-rencana buruk. Kita hanya memikirkan di sini bagaimana kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana iman kita meningkat, amal soleh kita meningkat, bagaimana orang-orang di sekitar kita juga menjadi baik. Dan itu tidak didapatkan kecuali kita berada di tengah-tengah taman-taman surga. Ya, kata Nabi SAW, idza laqitum riyadul jannah, kalau kalian menjumpai taman-taman surga, singgahilah. Apa itu taman-taman surga? Hilaqud dzikr, halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis kajian. Jadi teman-teman dimanapun berada, ikhwan akhwat, saya titip pesan, menyambungkan pesan tadi dari Pak Bayu dan yang lainnya, dimanapun berada, tetap membersamai kajian. Jangan sampai enggak. Agar kita ada filter, ada kontrol. Kalau enggak ada filter, enggak ada kontrol. Enggak tersaring mana baik, mana buruk, semua enggak tahu. Dan enggak ada kontrol. Akhirnya kalau enggak ada kontrol, ya sudah. Dimangsa oleh syaitan. Dimangsa oleh syahwat. Dimangsa oleh hawa nafsu. Dimangsa oleh berbagai keburukan-keburukan, enggak bisa selamat kita. Iya dan billah. Jadi ikhwan akhwat yang nanti mungkin tidak di sini lagi, cuman tidak di sini lagi dalam hal mencari nafkah, tapi tetap dimanapun kita adalah penuntut ilmu, pembelajar agama. Jadi teman-teman semua hakikatnya adalah pembelajar agama. Itu profesi utama. Side job, sampingan, baru jadi pegawai, baru jadi pedagang lain. Jadi jadikan profesi utama kita itu pembelajar. Orang-orang yang mengikuti kajian, sehingga kita antusias mengikuti kajian dimanapun berada. Side jobnya ini. Side jobnya ini. Walaupun realitanya, waktunya kita tersita untuk begini, cari duit. Tapi di hati kita, niat kita, keinginan kita adalah kita ingin menjadi pembelajar agama. Bisa dipahami sini ya? Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Aqidatut Tauhid. Sekarang masuk ke pasal keempat, Al-Faslu Ar-Rabi'u fi bayani manhajil Quran fi isbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Metode Al-Quran dalam menetapkan wujud Allah sang khaliq, sang pencipta, dan keesaannya. Ini perhatikan zaman sekarang, zaman di mana orang-orang banyak ngelantur, ngawur, bicara tentang Allah. Sehingga orang-orang zaman sekarang begitu mudah terkontaminasi propaganda, paham-paham yang di situ ingin menyingkirkan fitrah kita, akidah kita, fitrah kita menetapkan adanya sang pencipta untuk disingkirkan bahwasanya tidak ada pencipta. Paham-paham ateisme, agnostik sekarang saat ini merebak. Rahayu yang Tuhannya entah siapa, semesta, merebak.
Maka kaum muslimin harus mempelajari akidahnya agar dia tidak terseret oleh ombak-ombak dan gelombang-gelombang kesesatan tersebut. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, kata beliau hafizahullah taala, wa manhajul qur'ani fi isbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi huwa al-manhajul ladzi yatamashsha ma'al fitri al-mustaqimati. Metode Al-Qur'an dalam menetapkan keberadaan Allah Sang Pencipta serta keesaannya itu adalah metode yang sejalan dengan fitrah yang lurus. Jadi kita ini sebelum kita ngaji, sebelum kita belajar, kita mengandalkan fitrah saja, itu kita sudah akan punya keyakinan bahwa saya makhluk, saya punya pencipta. Alam semesta ini makhluk, pasti punya yang menciptakan. Ini baru dari aspek kita mengandalkan fitrah kita, logika kita, nalar kita, alam sadar kita bahkan sebelum masuk itu namanya pelajaran agama. Sebelum kita mendengar kajian, sebelum kita dikasih tahu, kita di alam sadar kita secara nalar ada fitrah yang menuntun kita untuk menunjukkan bahwa saya adalah makhluk, pasti ada yang mencipta. Alam semesta ini adalah makhluk, pasti ada Al-Khaliq yang mencipta. Wal uqulus salimah, ya, yang selaras dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Oleh karena itu, kalau ada orang dia tiba-tiba memikirkan, jangan-jangan saya Tuhan ini, berarti ini fitrahnya error, otaknya error. Kalau dia berpikir, siapa ini ya Tuhannya ya? Kayaknya nggak ada deh. Alam semesta ini tercipta dengan sendirinya deh. Berarti ini fitrahnya error, akalnya error. Ya. Wadzalika bi iqamatil barahini shahihah allati taqtani'u biha al-uqulu. Yaitu dengan mengemukakan bukti-bukti yang barahin as-sahihah, bukti-bukti yang sahih, yang benar. Allati taqtani'u biha al-uqulu, yang sehingga akal nanti menerima. Wa tusallimu biha al-khusumu. Ya, bahkan lawan musuh pun nanti juga ikut menerima, berserah diri. Wa min dzalik di antaranya metode Al-Qur'an dalam menetapkan Allah Al-Khaliq wa minal ma'lum bid-darurah. Suatu hal yang sudah diketahui secara pasti, secara aksiomatis, annal hadisa labudda lahu min muhdisin. Bahwasanya hadis, kejadian ini semua yang nampak oleh kita maupun yang tidak nampak, yang ada pada diri kita maupun orang lain, maupun semuanya ini, itu pasti ada yang menciptakan. Hadhihi qadiyatun daruriyatun ma'lumatun bil fitrah. Maka ini adalah kasus yang mesti diketahui, ya, mesti diketahui berdasarkan fitrah. Hatta lisibyan, sampai pada bocil, anak kecil. Ya, fa inna sabiyya law darabahu daribun wa huwa qafilun la yubsiruh. Karena anak kecil, jika ketika anak tersebut dipukul oleh seseorang ketika dia lalai dan dia melihat dan dia tidak melihatnya, la qala tastu, anak kecil tadi akan mengatakan, "Man darabani?" Siapa tadi yang mukul saya? Ini begini ya. Ini anak kecil nih, lagi berjejer, kita colek. Terus kita ngumpet. Ya, di sekitarnya ada anak 1, 2, 3. Pasti dia akan berpikir, tadi siapa yang colek saya? Kamu ya, kamu ya. Karena anak kecil akan berpikir, gak mungkin ada sesuatu yang tiba-tiba mencolek saya. Pasti ada. Apakah itu yang dia kan dia nggak tahu, dia lalai. Pasti ada. Apakah manusia, hewan, jin, gondoruo? Pasti ada. Pasti ada yang mencolek. Paham nggak sini? Pasti ada. Ngerti sini Mas Yuda? Paham ya? Baik. Kalau qila lahu lam yadribka ahadun. Kalau dikatakan, ini anak ini tiba-tiba dia dipukul, Pak. Dia pasti tanya, siapa yang mukul saya nih? Gitu, anak kecil nih, bocil. Ini anak kecil nih, fitrahnya, akalnya masih lemah. Siapa yang mukul saya nih? Seandainya dikatakan, gak ada yang mukul kamu.
lam yaqbal aqluhu. Akalnya pasti nggak menerima. Oh, nggak mungkin. Antakuna darbatu hadasat min ghairi muhdisin. Pasti akalnya tidak menerima kasus pemukulan yang menimpa dia tadi itu terjadi tanpa ada orang yang memukul. Lah mungkin. Paham nggak sini? Hatta diberikan CCTV. Ini CCTV nih. Tuh anak lagi diam tiba-tiba tepuk di tepak kepala dia. Siapa nih? Terus kemudian dilihat rekaman CCTV-nya. Dia lagi pukul, wah, pasti dia meyakini ini pasti ada nih yang mukul saya. Cuman nggak kelihatan. Entah jin, gondoruo, kolong wewe, kuntilanak, atau yang lainnya yang nggak kelihatan. Pasti dia meyakini ada. Nggak mungkin sendirinya tiba-tiba dia terpukul. Ya. Fa idza qila fulanun darabaka, kalau dikatakan itu si fulan yang mukul kamu, dek, baka hatta yudraba daribuh. Maka dia tentu akan menangis. Ya, sampai dipukul orang yang memukul dia dibalas. Walihada qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, ketika mereka manusia di zaman tersebut tidak mengakui bahwa mereka diciptakan oleh Allah, maka Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Jadi mereka diciptakan tanpa sesuatu, ada begitu aja, tok, ada begitu aja. Amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Di surah At-Tur ayat 35. Tentulah orang-orang musyrik sekalipun akan meyakini, iya saya pasti diciptakan. Karena logikanya begini, kalau manusia ini tidak diciptakan, berarti mereka yang mencipta. Ternyata yang kedua enggak, saya enggak mencipta, berarti saya diciptakan. Enggak mungkin dia dengan sendirinya tiba-tiba ada. Tapi hada taksimun hadirun. Ini adalah pembagian yang hada taksimun hasirun, pembagian yang membatasi. Zakarallahu bisigat istifham ingkari yang Allah sebutkan dengan redaksi pertanyaan untuk menyangkal, ya, liyubayyina anna hadhil muqaddimati ma'lumatun bidarurah, ya, untuk menjelaskan bahwa muqaddimah ini, prolog ini, pembukaan ini itu sudah merupakan hal yang aksiomatis, yang sudah diketahui tanpa perlu perenungan, tanpa butuh pembuktian. Sebagaimana api itu panas, gak butuh dibutuhkan penelitian lagi, observasi, riset. Kok kenapa api panas ya? Udah, api sifatnya panas, selesai. Gak perlu lagi ada observasi, pembuktian, dan seterusnya. Api sifatnya panas, udah. Ya. La yumkinu jahduha, yang tidak mungkin disangkal, tidak mungkin diingkari. Ya. Wa yaqulu, Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Ai min ghairi khaliqin khalaqahum, yaitu tanpa ada zat yang mencipta, yang menciptakan mereka? Tidak mungkin. Am hum khalaqu anfusahum, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Wakilal amraini batilun, kedua hal tersebut batil. Ya, kedua hal tersebut mustahil. Fata'ayyana anna lahum khaliqan khalaqahum, maka jelaslah bahwa mereka memiliki sang pencipta yang menciptakan mereka. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa hunaka khaliqun ghairuh, yang tidak ada pencipta selainnya. Qala ta'ala, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min dunih. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku, kasih tahu aku mana selain Allah menciptakan apa? Yang katanya ada pencipta selain Allah itu, dia menciptakan apa? Menciptakan apa? Gak bisa membuktikan. Coba lihat berhala yang diklaim oleh orang-orang kafir, itu tidak ada yang mengklaim berhalanya pencipta alam semesta. Kalau orang Nasrani punya Yesus, jelas mereka meyakini Yesus adalah anak
Allah. Allah Tuhan Bapa, Sang Pencipta alam semesta. Tuhan mereka, Yesus, mereka sudah yakini. Tuhan Anak. Sebelumnya punya ibu, nggak ada lagi. Ketika ibunya hamil tuh belum lahir. Apalagi Siddhartha Gautama, Tuhan orang muda. Mereka meyakini Siddhartha Gautama dulu nggak ada. Dia anak pangeran, masih kecil. Kemudian dia lihat di luar, di sekitarnya orang-orang kesusahan. Kemudian dia kasihan keluar dari penjara kerajaan, membagi-bagikan donasi kepada orang miskin, bertapa mencapai nirwana, akhirnya disembah. Nggak ada orang muda meyakini bahwa Siddhartha Gautama Sang Buddha mencipta alam semesta. Nggak ada. Siapa lagi orang Hindu dengan beragam dewa-dewanya, itu pun beda. Hindu Bali sama Hindu India. Beda lagi dewa-dewanya. Yang ini Sang Hyang Widi, yang sono Rama, Brahma, Dewi Sri. Lihat, tidak ada yang mengklaim mencipta alam semesta. Cuma mengatakan, ini saya menguasai ini, saya menguasai panen, saya menguasai ini. Tidak ada. Orang Konghucu, lihat Tuhannya apa? Roh-roh leluhur, kakek, nenek, moyang mereka yang dulunya pun juga nggak ada, bahkan punya ibu, punya bapak, mengalami masa kecil, mengalami ketiadaan. Gimana mau jadi pencipta alam semesta? Nggak ada yang wah. Ada di balik itu teori-teori ateisme. Ateisme alam tercipta ini dengan sendirinya. Atau teori-teori yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Manusia ini dari kera, ya dari sononya. Evolusi aja, evolusi alam. Gak bisa. Hanya Islam yang menetapkan, yang selaras dengan akal dan fitrah manusia, bahwa semua ini pasti ada pencipta. Langit yang berdiri tegak tanpa tiang, bisa eksis sedemikian rupa, ini pasti ada pencipta. Hujan turun, pasti ada yang menciptakan, yang menurunkan, yang mengatur. Lautan yang tidak pernah luber, kejatuhan air hujan, kejatuhan air dari bumi, dari gunung, dari mata air sampai ke muara, nggak pernah luber, nggak pernah tumpah, nggak pernah kelebihan dari dataran. Ini pasti ada yang mengatur. Belum lagi kalau kita melihat api di dalam tanah, api di dalam lautan yang sudah Allah sebutkan di Al-Quran. Terpisahnya dua lautan yang berbeda warna, padahal dalam satu lautan, tapi tertulis terpisah. Pastinya ada yang mengatur. Yang mengatur lain tidak bukan Sang Penciptanya, itu Allah Tabaraka Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Fa'aruni madza khalaqu minal ardh. Maka coba kasih lihat kepadaku, perlihatkan kepadaku apa yang mereka ciptakan di bumi. Kemudian Allah berfirman di surah Hajj atau di surah Ar-Ra'd ayat 16, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka menjadikan sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah, ya, sehingga penciptaan tersebut menyerupai menurut pandangan mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Enggak ada yang demikian. Katakanlah Allah lah Sang Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah berfirman di surah Hajj ayat 73, innal ladzina tad'una min dunihi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tersebut, mereka nggak bisa menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka berkumpul bersatu untuk menciptakannya. Siapa yang kita sembah? Selain Allah, misalkan orang-orang kafir menyembah selain Allah, mereka jangankan menciptakan alam semesta, menciptakan seekor lalat aja nggak mampu. Menciptakan seekor lalat aja nggak mampu, ya dan tidak. Saya barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 20, walladzina yad'una min dunihi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun.
Dan berhala yang mereka sembah selain Allah nggak bisa menciptakan apapun, bahkan berhala itu diciptakan. Ajaib, ada orang ya ngaduk semen, campur pasir, diaduk-aduk, dibikin patung, dipahat, dicat, dikasih hal apapun, kemudian disembah. Ajaib ini. Ini ajaib. Ya. Yang ini dibilang mencipta alam semesta, dia aja disembah, dia aja diciptakan. Apa ma yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun. Kemudian Allah berfirman ya di surah An-Nahl ayat 17. Maka apakah sama Allah yang menciptakan dengan berhala yang gak mampu mencipta? Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Wa ma'ahada ittahada ya wa ma'ahada tahadi al-mutaqarriri. Ya, walaupun demikian sudah ditantang berulang mereka itu, orang-orang yang nyembah selain Allah sudah ditantang berulang-ulang, mana sembahan Tuhan kalian? Lam yadda'i ahadun annahu khalaqa syai'an. Namun tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa dia menciptakan sesuatu. Wala mujarrada da'wah fadlan an isbati dzalik. Ya, pengakuan atau dakwaan saja. Klaim aja nggak ada, apalagi untuk menetapkan dengan bukti bahwa dia mencipta. Fata'ayyana anna Allah subhanahu huwa al-khaliqu wahdahu la syarikalah. Maka menjadi jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta. Dialah semeta esa yang maha esa yang tiada sekutu baginya. Barakallahu fikum. Ada apa itu? Hah? Patuh. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Dianjurkan kalau mendengar atau melihat hujan, kita mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Sehingga hujan ini menjadi manfaat untuk diri kita dan seluruh makhluk. Nah. Kita lanjut lagi. Intidamu amril alam kullihi wa ihkamuhu. Ya. Teraturnya. Ya, tersistematisnya, teraturnya. Semua urusan alam semesta ini. Semuanya, kerapiannya. Ada dalilin ala anna mudabbihu ilahun wahidun. Ini adalah dalil bahwa zat yang mengatur keteraturan alam semesta ini dialah sembahan yang maha esa. Dialah Tuhan yang disembah semata, tidak ada yang lain. Perhatikan, alam semesta ini tercipta dengan dahsyat. Gunungnya, sungainya, lautnya, langitnya, mataharinya, bulannya, bintangnya, silih berganti siang malam. Ini dengan dahsyat semua. Maka keteraturan ini pasti ada zat yang mencipta, gak mungkin terjadi dengan sendirinya. Gak mungkin, mustahil. Ya, gak mungkin. Tapi barakallahu fikum. Wa rabbun wahidun, pasti ini adalah Rabb, Tuhan yang esa. La syarika lahu wa la munazi'ah, yang tiada sekutu baginya. Tiada sekutu. Dan tidak ada dia punya munazi' yang menentang. Gak punya pesaing, gak punya rival, gak punya Tuhan tandingan. Gak ada. Ya, gak ada. Gak ada. Hai barakallahu fiik. Teman-teman yang ya tadi dengar petir, ya doanya apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kalau lihat petir halilintar itu bukan dari apa-apa, itu adalah dari Allah. Maka diajarkan dalam Islam oleh Rasulullah SAW, kalau kita mendengar
mendengar petir, kita baca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du. Maha suci Allah yang petir bertasbih memuji Allah. Itu petir lagi bertasbih. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Petir dan malaikat sedang bertasbih memuji Allah karena takut kepada Allah. Itu petir lagi takut sama Allah. Jadi jangan takut sama petir, tapi takutnya sama siapa? Sama zat yang menciptakan petir, Allah SWT. Jangan terbalik. Takutnya sama petir. Ya, petir itu makhluk yang diatur oleh Allah. Hai barakallahu fikum. Ya. Lanjut lagi. Oh, ini hujannya kayaknya cukup deras ya. Cukup deras. Alhamdulillah. Setelah sekian lama Allah berikan musim cerah. Ya. Tak kunjung hujan datang, sekarang Allah berikan kita hujan. Banyak bersyukur. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Mattaqadallahu min walad wa ma kana Allahu ma'ahu min ilah, idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd." Allah tidak memiliki anak. Allah berfirman surah Al-Mu'minun ayat 91. Allah tidak memiliki Tuhan yang lain yang bersama Dia. Kalau memang ada Tuhan yang lain bersama Allah, tentu masing-masing Tuhan itu la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Tentu akan pergi membawa makhluk yang Dia ciptakan. Ada dewa ini mengklaim dia menciptakan itu, dia akan bawa penciptaannya. Tuhan ini mengklaim dia menciptakan makhluk planet sana, dia akan bawa, tapi tidak ada. Ya. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Kalau memang Tuhan itu banyak, tentu sebagian akan mengalahkan satu sama lain. Akan ada pertikaian, pertempuran dahsyat antar Tuhan, itu enggak mungkin. Nah, itu enggak mungkin. Wal ilahu al-haqqu la budda ayyakuna khaliqan qa'ilan. Maka ilah sembahan yang hak, yang benar ialah mesti dia menjadi pencipta sejati. Walau kana ma'hu subhanahu ilahun akharu. Kalau memang ada bagi Allah, kalau ini enggak ada. Kalau memang seandainya ada Tuhan selain Allah, yusyariku fi mulkih, tentu Tuhan tersebut akan bersekutu dengan Allah dalam kerajaannya. Ta'ala Allahu an dzalik, maha suci Allah dari hal tersebut. Ini enggak mungkin. La kana lahu khalqun wa fi'lun. Tentu Tuhan tersebut juga memiliki ciptaan. Ya. Juga memiliki fi'lun, perbuatan, kewenangan. Ini enggak mungkin. Wa hina idzin fala yarda syarikatal ilahi al-akhari ma'. Ya, maka ketika itu ya, tentu dia tidak akan ridho, dia tidak akan setuju, dia tidak akan rela adanya Tuhan yang lain yang bersama dia. Bal in qadara ala qahri syarikatihi wa tafarrudi bil mulki wal ilahi dunahu fa'ala. Bahkan kalau dia mampu mengalahkan rivalnya, temannya, pesaingnya, Tuhan yang lain dan menguasai sendiri kerajaan, ya, ketuhanan, tentu pasti dia akan lakukan. Tapi ini nggak pernah mungkin, nggak pernah terjadi. Ya, adapun Tuhan-Tuhan yang diklaim oleh agama lain itu halusinasi, nggak pernah ada. Ya. Wa in lam yaqdir ala dzalik infarada bi nasibihi fil mulki wal khalq. Kalau dia nggak mampu mengalahkan Tuhan yang lain, pasti dia akan mengurus kerajaan miliknya saja. Ya, kama yanfaridu mulukud dunya ba'duhum an ba'din bi mulki. Sebagaimana raja-raja dunia mengurus kerajaannya sendiri-sendiri. Nggak mengurus kerajaan yang lain. Kerajaan Inggris beda sama kerajaan Prancis beda sama kerajaan Rusia beda sama Turki Ottoman, dan seterusnya. Ya. Baik. Wa yahsulul inkisam fala budda min ahadi salasati umur.
Ya, maka terjadilah perpecahan sehingga harus terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Imma ayak hara ahaduhuma al-akhar. Ya, apakah salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain? Wa yanfarida bil mulki dunah. Ya, dan menguasai alam sendirian, menguasai alam semesta ini sendirian, dan nggak pernah terjadi. Allah nggak punya pesaing sebelumnya. Paham sini ya? Wa imma ayyan farida kullu wahidin minhuma 'anil akhar bi mulkihi wa khalqihi fa yahsulu al-intisam. Atau masing-masing berdiri sendiri, kerajaan adalah masing-masing bagi-bagi kekuasaan. Dewa ini menguasai planet itu, dewa sana menguasai planet yang sana. Enggak mungkin. Ya, sehingga terjadi pembagian kekuasaan, intisam, enggak pernah ada. Wa imma ayyakuna tahta malikin wahidin wa yatasarrafu fihima kaifa yasha'u fayakunu huwa al-ilahu al-haq wa hum abiduhu. Atau kedua-duanya berada dalam kekuasaan raja, seorang raja yang bebas dan berhak berbuat apa aja yang terhadap keduanya. Dengan demikian dialah yang menjadi Tuhan yang hak, sedangkan yang lain adalah hambanya. Dan kemungkinan ini aja yang ketiga. Nggak ada namanya di alam semesta ini kosong kekuasaan dari Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada di alam semesta ini banyaknya beragamnya Tuhan-Tuhan yang ada sehingga masing-masing punya ciptaan sendiri, nggak mungkin. Atau di alam semesta ini Tuhan-Tuhan yang ada saling bertempur untuk memperebutkan kekuasaan dan membawa ciptaannya sendiri-sendiri, nggak mungkin. Ya, maka jelaslah semuanya ini alam semesta ini hanya satu penguasanya, itu Allah Tabaraka Ta'ala. Hadza huwal waqi'u, inilah realitanya. Fa innahu lam yahsul fil alam inqisamun wala qalalun. Tidak pernah terjadi di alam semesta ini ada pembagian kekuasaan dan khalal, ada ketidakberesan, ada sesuatu yang error ya dalam alam semesta ini. Mimma yadullu ala anna hadza mudabbirahu wahidun, yang menunjukkan bahwa zat pengaturnya adalah Esa satu. La munazi alahu, tidak memiliki pesaing. Wa anna malikahu wahidun, bahwasanya rajanya, penguasa alam semesta ini cuma satu, la syarikalahu, yang tiada sekutu baginya. Mungkin Pak Bayu soal jawabnya sekarang aja atau gimana? Pakai itu aja daripada nggak ada soal jawab, pakai tulisan juga nggak apa-apa. Gimana? Nggak perlu. Ada yang mau tanya nggak? Tanya apa aja, materi ini atau materi yang lain. Ya, pakai pakai ucapan juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Ya, baik. Kalau enggak, kita terusin ya. Nggak ada ini. Berikutnya taskhirul makhluqati li ada'i wa wadha'ifiha wal qiyami bil khasaisiha. Ketundukan makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri. Wa wadha'ifiha, dan juga wal qiyam bi khasaisiha. Mematuhi semua tugas peran yang diberikan kepadanya. Ya, kata Syekh, "Falaysa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani'u an ada'i muhimmatihi fi hadzal qaul." Tidak ada satu makhluk pun yang dia membangkang, dan tidak ada satu makhluk pun yang membangkang dari melaksanakan tugas, tidak melaksanakan fungsinya di alam semesta ini. Wa hadza ma istadalla bihi Musa. Inilah yang dijadikan dalil atau hujjah oleh Nabi Musa. Ya, hina sa'alahu Fir'aun, ketika Fir'aun bertanya kepada Musa. Qala faman rabbukuma ya Musa, kata Fir'aun kepada Musa dan Harun, Musa, Harun, siapa Tuhan kalian berdua? Ajaba Musa bijawabin syafin, maka Musa menjawab dengan jawaban yang benar,
yang dahsyat. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kata Nabi Musa, ya, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Kemudian dia memberinya petunjuk hidayah. Ya. Ay Rabbuna alladzi khalaqa jami'al makhluqat, yaitu maksudnya Tuhan kamilah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa a'ta kulla makhluqin khalqahu alaiqa bihi. Kemudian Tuhan tersebut, Tuhan kami, setelah dia menciptakan seluruh makhluk, dia memberi masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya. Yang pantas untuknya. Min kibaril jismi, apakah bentuk tubuhnya yang besar, wasigorihi atau yang kecil, watawasutihi atau sedang, wajami'i sifatihi seluruh sifat-sifatnya. Tsumma hada kulla makhluqin ila ma khalaqalahu. Kemudian Allah menunjukkan kepada makhluk, kepada setiap Allah menunjukkan kepada makhluk, kepada setiap makhluk tugas dan fungsinya. Wa hadhil hidayatu hiya hidayatu dalalah wal ilham. Hidayah ini adalah hidayah dilalah dan ilham. Hidayah penunjukan. Wa hiya al hidayatu al kamilah al musyahadah fi jami'il makhluqat. Ya. Hidayah ini adalah hidayah yang sempurna, yang dapat disaksikan oleh seluruh makhluk. Fa kullu makhluqin tajiduhu yas'a lima khuliqa lahu minal manafi'. Ya, semua makhluk itu mendapati, tajiduhu, semua makhluk, Anda bisa mendapati makhluk tersebut melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Minal manafi', dari hal-hal yang bermanfaat, wadaf'il madarri anhu, atau menolak hal-hal yang berbahaya buat dia. Hatta innallaha aqa al-hayawana al-bahima minal idrak ma yatamakkanu bihi min fi'li ma yanfa'uhu. Hingga Allah, sampai-sampai hewan ternak pun diberikan oleh Allah sebagian dari akal yang mampu membuat hewan tersebut mampu melakukan yang bermanfaat untuk dia. Jadi Allah berikan kepada hewan ternak sekalipun akal. Kalau ada jurang tuh hewan minggir, nggak mau jalan dekat jurang. Kalau ada lautan, ada sungai yang besar tuh hewan minggir, apalagi kalau dia melihat ada buaya, ada hewan pemangsa, dia akan menghindari karena Allah berikan dia akal sehingga dia tahu tugasnya apa. Dia bisa menolak mudarat, mengusir bahaya yang mengancamnya. Ya. Wa ma bihi yu'addi muhimmatah, juga mampu melaksanakan tugasnya fil hayat, di dalam kehidupan ini. Wa hadza qaulihi ta'ala, ini semisal firman Allah Ta'ala, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Walladzi khalaqa jami'al makhluqat, maka Allah yang menciptakan seluruh makhluk, wa aqaha, khalqaha al-hasana, Allah yang menciptakan semua makhluk dan memberi sifat penciptaan yang baik. Alladzi la taqtarihu al-uqulu wa fawqa husnih, yang manusia tidak bisa mengusulkan yang lebih baik lagi. Hadaha li masalihiha, sehingga Allah memberikan petunjuk untuk kemaslahatannya. Dialah Allah Rabbul Alamin alal haqiqah. Ya. Wa inkaruhu inkarun li'a'zamil asya' wujudan. Mengingkari keberadaan Allah sebagai zat yang mencipta, itu berarti pengingkaran yang terbesar yang pernah ada. Wa huwa mukabaratun wa mujaharatun, itu berarti kesombongan, kecongkakan, bil kadzib, yang disertai dengan kedustaan. Wallahu a'tal khalqa kulla syai'in, maka Allah memberikan semua makhluk segala kebutuhannya, segala hal yahtajuna ilaihi fid dunya, yang dia butuhkan di dunia. Tsumma hadahum ila tariqil intifa'i bih, kemudian Allah menunjukkan cara-cara kemanfaatannya.
Wala syakka anna a'ta kulla sinfin syaklahu wa suratahu al-munasibata lahu. Ya, dan tidak ragu lagi bahwa Allah telah memberikan semua jenis makhluk suatu bentuk dan rupa yang sesuai dengannya. Wa a'ta kulla dzakarin wa unsa asy-syakla al-munasiba lahu min jinsih. Allah memberikan kepada setiap pria wanita bentuk yang sesuai dengan jenisnya. Ya. Fil munakahati wal ulfati wal ijtima'. Apakah dalam pernikahan, perasaan maupun unsur sosial. Wa a'ta kulla udwin syaklah al-mula'imah lil manfaati al-manutati bihi. Kemudian Allah memberikan pada setiap makhluk bentuk tubuh yang sesuai dengan suatu manfaat yang telah ditentukan oleh Allah. Kita diberikan tangan, diberikan kaki untuk berjalan, ini pas semuanya. Ini pas semuanya. Ya. Baik. Wa fi hadza barahin qati'atun, maka ini adalah bukti yang sangat jelas, yang sangat kuat ala annahu jalla wa ala rabbu kulli syai', bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, Tuhan semuanya. Wal mustahiqqu lil ibadah duna siwahu. Dialah yang berhak diibadahi, bukan selain Allah. Dalam sebuah syair disebutkan, ya, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Dalam segala hal terdapat bukti bagi Allah yang menunjukkan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa mimma la syakka fihi, dan di antara yang tidak diragukan lagi, annal maqsuda min isbati rububiyyatihi subhanahu li khalqihi wal infiradi bidzalika huwa al-istidlalu ala wujubi ibadatihi wahdahu la syarika lah. Bahwa maksud penetapan rububiyah Allah, maksud penetapan keyakinan bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, ya, adalah ini sebagai dalil bukti akan wajibnya beribadah kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Buat apa kita observasi capek-capek? Oh iya, Allah yang mencipta. Oh iya, alam semesta ini ada penciptanya, gak mungkin tercipta dengan sendirinya. Terus kita tidak beribadah kepada zat tersebut, itu tidak mungkin. Berarti Allah memberikan kepada kita ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syariah, ayat-ayat di Al-Quran yang menunjukkan terciptanya langit, bumi, alam semesta. Kemudian yang kita lihat, saksikan turunnya hujan, kemarau, silih berganti siang malam, matahari, bulan, malam, dan seterusnya. Itu untuk apa? Apakah untuk sekedar berkagum-kagum? Oh, ini Allah hebat banget ya. Hah? Enggak, tidak lain untuk mewujudkan peribadatan kita kepada Allah. Tidak memberikan peribadatan sedikit pun, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun selain Allah. Untuk apa kita melakukan observasi tersebut? Ada orang yang capek-capek meringkas dengan penjabaran yang sempurna. Oh, ini alam semesta ini ada pencipta. Siapa Allah? Tapi dia masih juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Apa fungsinya? Enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Walau annal insana aqarra bi tauhidin rububiyyah wa lam yuqirra bi tauhidil uluhiyah. Seandainya manusia mengakui tauhid rububiyah ini, dia mengakui Allah yang mencipta semua ini, bukan selain Allah. Namun dia tidak menetapkan tauhid uluhiyah, dia tidak menyempurnakan peribadatan kepada Allah. Atau kalaupun dia beribadah pada Allah, dia juga beribadah pada yang lain. Dia memberikan istighosah kepada makam-makam wali keramat. Dia juga memberikan ibadah kepada jin-jin penunggu gunung, hutan. Aulam yuqim bihi alal wajhi sahih, atau kalaupun dia beribadah tidak beribadah dengan benar, lam yakun musliman. Dia tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, maka dia bukan muslim. Wala muwahidan, tidak dianggap sebagai ahli tauhid. Bal yakunu kafiran jahidan, tetap dia menjadi orang kafir yang menentang. Hada ma sanatahaddatsu anhu fil fasli at-tali.
Ya, dan inilah yang menjadi tema yang kita akan bahas di pasal berikutnya insyaallah taala. Di pasal yang berikutnya nanti yang menjelaskan ya bahwa kalau kita sudah mengakui Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, maka sudah menjadi keharusan, kewajiban, konsekuensinya kita hanya beribadah pada Allah, meninggalkan peribadatan pada selain Allah, mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tersebut. Baik, selesai pembahasan ini, nanti kita masuk ke pasal yang kelima. Insya Allah sambil nunggu maghrib kita cukupkan karena untuk soal jawab tidak ada persiapan. Tapi saya kasih kesempatan, mungkin masih ada yang mau tanya nih. Tema ini maupun tema yang lain, silakan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.